Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Surya Pratama, NIM 05331884. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 dari mata kuliah Basis Data MSIM 4206. Oke, langsung saja mungkin ya. Di sini saya coba bacakan terlebih dahulu contoh kasusnya. Jadi pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Jadi di sini itu mahasiswa minimal ngambil satu, tapi bisa lebih dari satu. Dan setiap mata kuliahnya ini hanya bisa diajarkan oleh satu dosen, tapi setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi di sini satu mata kuliah itu diajarkan oleh satu dosen, tapi satu dosen itu dia bisa ngajar lebih dari satu mata kuliah. Berarti di sini ada tiga main entity, ada tiga entity utama, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Untuk prosesnya sendiri di sini ada dua proses ya. Sebenarnya ada tiga proses, tapi bisa dihitung dua untuk besarnya. Jadi proses pertama itu adalah proses registrasi mahasiswa. Proses keduanya itu adalah proses dari registrasi mahasiswa masuk ke mata kuliah, dan proses yang ketiga itu proses dari mengajar ini dosen dengan mata kuliah. Oke, mungkin langsung saja saya buatkan terlebih dahulu entity dan atributnya. Yang pertama itu ada mahasiswa. Yang kedua itu ada mata kuliah. Dan yang ketiga itu ada dosen. Untuk atributnya sendiri di sini tidak perlu terlalu kompleks. Jadi di sini saya hanya mengambil atribut utama saja. Yang pertama untuk key-nya sendiri, mahasiswa ini harusnya punya NIM ya. NIM ini dia bentuknya unik. Tiap mahasiswa beda. Jadi ini merupakan key dari mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa tentunya punya namanya juga, nama mahasiswa. Yang kedua untuk mata kuliah, dia ada namanya kode mata kuliah ya, seperti MSIM 4206 basis data ini. Dan tentunya kode mata kuliah ini unik, tiap mata kuliah tidak sama ya. Dan tentunya mata kuliah juga punya nama. Jadi di sini dia punya atribut namanya nama mata kuliah. Terakhir untuk dosen, di sini untuk dosen itu ada namanya NID. Ini juga sama, dia unik, tiap dosen berbeda. Dan dosen juga tentunya punya nama dosen. Oke. Untuk entity-nya sendiri di sini dengan atributnya sudah lengkap ya, harusnya hanya cukup segini saja. Selanjutnya di sini kita proses untuk membahas mengenai relasi antar entity ini. Jadi dan juga pembuatan entity relasi kalau dibutuhkan. Jadi di sini itu dari mahasiswa ke mata kuliah ini tuh dia satu mahasiswa itu bisa meregistrasikan minimal satu, tapi bisa lebih dari satu. Dan mata kuliah juga bisa diregistrasikan oleh mahasiswa lebih dari satu. Jadi di sini karena dua-duanya lebih dari satu, berarti relasi yang digunakan itu many to many. Dan tentunya di sini kita memerlukan entity relasi tambahan. Di sini saya simpan di bawah. Mungkin ini saya agak geser terlebih dahulu ya, karena terlalu sempit. Oke. Di sini saya memerlukan satu entity relasi baru dengan nama misalkan registrasi mata kuliah. Oke. Registrasi mata kuliah ini hanya menyimpan foreign key. Foreign key-nya itu diambil dari yang pertama NIM mahasiswanya itu sendiri dan juga kode mata kuliah. Jadi di sini dia menyimpan dua foreign key yang terhubung ke dua entity, yaitu mata kuliah dan mahasiswa. Di sini saya coba sambung-sambungkan terlebih dahulu. Kepencet.
Oke, di sini sudah terhubung semua untuk entity dengan atributnya. Sekarang kita lanjut ke proses. Jadi di sini tuh prosesnya ada 3. Yang pertama itu proses dari mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah. Jadi di sini proses antara mahasiswa dengan tabel atau entity relasi registrasi mata kuliah ini. Nama prosesnya mungkin saya kasih nama registrasi saja. Oke, jadi di sini untuk registrasi itu karena tadi mahasiswa itu minimal melakukan satu registrasi mata kuliah ya. Minimal dia dapat mengambil minimal satu mata kuliah. Jadi di sini kita menggunakan yang satu ini untuk masuk ke dalam proses karena inputnya itu minimal satu. Selanjutnya dari registrasi ini dia penyimpanannya ke registrasi mata kuliah. Yang mana di sini satu mahasiswa itu bisa melakukan banyak, jadi relasinya itu dia many ke registrasi. Dan selanjutnya di sini proses dari registrasi mata kuliah ke mata kuliah, relasinya bagaimana. Di sini prosesnya itu mungkin saya kasih nama terregistrasi aja ya. Terregistrasi. Jadi di sini itu sebentar. Jadi di sini itu ada mahasiswa yang melakukan registrasi, datanya disimpan ke sini, dan di sini registrasi mata kuliah itu menyimpan kode mata kuliah yang diambil dari entity mata kuliah. Di sini relasinya sama, many juga, karena di sini satu mata kuliah bisa diregistrasikan oleh banyak mahasiswa ya. Untuk dari proses terregistrasi ke mata kuliahnya sendiri sama, minimalnya dia satu. Jadi di sini ambil yang satu seperti ini. Oke, jadi kurang lebih untuk proses pertama itu kurang seperti ini. Selanjutnya adalah proses kedua antara mata kuliah dengan dosen. Jadi satu mata kuliah itu hanya bisa diajarkan oleh satu dosen, sementara satu dosen itu bisa mengajarkan lebih dari satu mata kuliah. Yang berarti di sini relasinya itu one to many ya. Jadi di sini kita bisa pakai relasi yang I1N ini. Dan untuk nama prosesnya sendiri di sini itu antara dosen dengan mata kuliah itu bisa dibilang mengajar. Oke, mungkin segini saja. Saya coba kasih nama prosesnya ini mengajar. Oke, jadi karena tadi relasinya itu one to many, kita pakai yang 1N ini untuk menghubungkan ke proses mengajar. Sedangkan dari dosen ke proses mengajarnya ini kita menggunakan yang satu karena dia minimalnya itu satu ya. Jadi dosen minimal mengajarkan satu mata kuliah, sementara satu mata kuliah itu hanya bisa diajarkan oleh satu dosen. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini IRD-nya. Jadi di sini ada 3 entity utama, 1 entity relasi, yaitu registrasi mata kuliah, dan 3 proses. Mungkin segini aja untuk tugas 1 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.